Oke. Selamat malam guys. Halo Pin. Rutin. Yoga. Yo. Apa kabarnya? Sehat-sehat. Oke. Jadi udah kalian tengoknya kan tugas dari Bu Santi tadi itu tentang Udah Pin. iya matkulet prof ini Udah. yang tentang apa peluncuran roket yang apa gagal meledak itu. Sudah. Jangan sudah. Ayo berikan tanggapan kalian. Mana ya? Oke. Maunya kok tanya kan udah kalian lihat ya kan? Udah. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya gitu. Oh, udah. Jadi kan, iya. Jadi kan kemarin ada tugas kita kan. Iya, jadi kemarin ada tugas kita kan. Dibilang lah 4 buah soal itu. Yang pertama soalnya apa teh? Ada yang ingat? Soal yang pertama itu, apakah kasus ini berkaitan dengan masalah profesional? Kenapa gitu? Apakah kasus yang peluncuran roket itu berkaitan dengan masalah profesional? Ya. Gimana lah? Menurut Lefredi lah dulu. Nomor 1. Gimana Le? Menurutmu berkaitan nggak dengan profesionalitas ini? Setelah aku tonton kan videonya itu, terus aku menilainya dari sisi engineer-nya aja ya. Menurutku pendapatku kan, apakah kasus ini berkaitan dengan keprofesionalan? Ya, karena alasannya gini, seorang engineer, apalagi seorang engineer kan seorang yang memiliki ilmu yang pasti dan akurat gitu. Nah, dari kasus tersebut kan jelas-jelas bahwa engineer-nya telah memprediksi bahwa akan ada masalah terjadi di o-ringnya itu. Akan ada terjadi masalah ketika kenapa? Aku kurang tahu kenapa masalahnya, tapi pokoknya akan terjadi masalah di situ. Nah, kasusnya sekarang dari engineer-nya ini telah ada prediksi bahwa akan ada terjadi ledakan atau akan terjadi gangguan ketika peluncuran nanti pada daerah o-ringnya itu. Tapi mereka tidak membuat suatu kepastian gitu loh, data akuratnya. Jadi para panitia dari peluncurannya ini nggak tahu apa yang mau dilakukan. Jadi karena keadaan data yang nggak akurat ini, ya otomatis orang itu nggak percaya dong. Prediksi dari gangguan di daerah o-ring ini. Jadi seorang engineer harus ada keprofesional gitu, bahwa ini akan terjadi, ini datanya kayak gini akurat kayak gini gitu loh. Ada yang mau nambah guys? Engineer-nya. Tentang apa? Aku setuju sih sama pendapat Dr. Freddy kan. Mereka memberikan ada permasalahan tapi mereka nggak tahu gitu ya? Nggak bertanggung jawab lah. Seharusnya engineer itu harus totalitas lah biar nggak merugikan gitu. Nyawa soalnya nyangkut itunya, taruhannya. Ya, nyawa. Kalau Lerian ada tambahan? Kalau menurut yang ku tonton dari video itu kan, untuk peluncuran roketnya kan sudah sebenarnya ada data tapi tidak akurat, di mana suhu yang telah diperbincangkan sangat rendah dibandingkan peluncuran roket-roket yang lain. Jadi seharusnya perusahaan yang membuat roket itu mengevaluasi lagi, misalnya menambah suhu agar tidak terjadi gesekan terhadap bahan bakar yang berada di dalam tabung roket. Jangan asal meluncurkan saja tanpa ada data yang pasti. Menurutku sih itu aja. Sip. Kalau dari aku pribadi sih, ya kita juga seorang engineer ya. Jadi memang itu kita tuh makanan sehari-harinya aja udah data, hitung-hitungan. Jadi kalau misalkan itu aja kita nggak bisa, ya bermasalah kita nggak profesional gitu untuk nanti ke dunia kerjanya gitu. Oke, kita lanjut aja lah ya ke nomor 2. Itu nomor 2-nya
kalau nggak salah itu sebutkan aspek-aspek yang menyebabkan dan berpengaruh dalam permasalahan tersebut. Aspek-aspek. Nah itu gimana tuh? Kayak penyebab masalahnya gitu, menurut kalian gimana tuh? Menurutku data yang kurang akurat sih dari si engineer. Mungkin aspek yang pertama yang kita dapatkan kurangnya elastisitas pada alat pengunci peluncur roket tersebut. Oh, yang dari O-ring itu ya, deh? Ya. Iya. Sama, ya mungkin tadi lah karena datanya itu semuanya berdasarkan dari prediksi. Nggak ada kepastiannya. Jadi, ya gitulah bertentangan sama itu pihak peluncur roketnya. Yang lain ada yang mau nambahin? Dari pihak si engineer juga sih nggak memberikan, sama sih kayak pendapat Kevin dan juga Rian, nggak memberikan data yang pasti lah. Kalau aku sih aspeknya aspek keburu-buru rasa. Iya sih. Aspek mau menerbangkan gitu langsung. Karena ini roket proyek besar gitu. biar merasa wah gitu loh. Iya kan. Bayangkan kita melakukan suatu penemuan baru, mau pengen dikenal orang gitu loh. Jadi itu bukan aspek yang bagus untuk seorang engineer gitu. Mau cepat-cepat tapi nggak prediksi apa yang akan terjadi, bagaimana akurasi penerbangannya, apakah akan lancar atau gimana, nggak ada. Itu karena aspek keburu-buru menurutku, karena aspek ingin merasa wah gitu loh. Iya Le, kalau menurutku lah adalah unsur promosi dari pembuat roket ini makanya disponsori sama NASA dia. Gitu. Iya gitu. Jadi aspek terburu-buru lah ya. Ya sama mungkin ya itulah. Data dari engineer. Pengen menunjukkan. Iya, pengen menunjukkan diri lah intinya perusahaan itu. Morton. Iya betul. Lanjut lagi kita ya. Oke. Oke guys. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kaitan permasalahan tersebut dengan profesi sebagai seorang engineer. Ya udah dibahas ini. Ayo, gimana menurut kalian? Ya kan balik-balik sih sebenarnya kan. Balik-balik sih sebenarnya. Kalau dari aku ya memang seorang engineer itu kan makanannya sehari-hari itu kan tentang data dan kepastian gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa memberikan itu, makanya tadi di video kan dibilang take off your engineer hat dan engineering management dibilang. Nah, itu sih dari aku. Kita harus memberikan hal yang pasti lah. Karena yang nggak pasti-pasti itu lag lah intinya. Kalau dari aku kan, sebenarnya kan udah ditemukan masalah meskipun tidak ada data yang akurat. Nah, akan tetapi perusahaan si pembuat roket tidak melakukan evaluasi lebih lanjut. Ya dikarenakan ingin famous itu yang terburu-buru itu. Nah, sehingga menimbulkan akibat fatal lah kita bilang bagi profesi seorang engineer. Menurut aku sih kayak gitu. Ya itulah karena kelalaian mereka kan. Iya. Kayak terburu-buru ini jadi terenggutlah nyawa 7 orang. Ya itulah yang di dalam roket karena kelalaian mereka kan. Kayak dalam pertanyaan terakhir kita ya, terenggutlah nyawa 7 orang. Yang di dalam roket. Jadi untuk pertanyaan terakhir adalah gimana nih pertanyaan terakhir kita ya? Gimana nih rekomendasi kita untuk pertanyaan terakhir? Gimana nih? Ini kayak nggak terjadi lagi. Gimana nih rekomendasi kita? Adalah masalah kayak gini lagi sih ya. Nggak terjadi lagi. Kalau seorang engineer itu harus bekerja secara adalah masalah kayak gini lagi. Oke, totalitas 1. Seorang engineer itu harus kalau seorang engineer itu harus bekerja secara totalitas. Oke, totalitas 1. Ada lagi? Rekomendasi kalau dari aku ya itulah, nggak boleh buru-buru. Namanya juga engineer. Lagian nyari data pun susahnya. Kok bisa buru-buru orang itu itunya? Tapi kalau pengen dari aku pengen cepat.
Itu balik-balik Kalau dari aku, balik ke sikap manusia itunya sebenarnya kan. dan terus dia harus melakukan evaluasi secara Ya, terus-menerus. Nah, di mana kan proyek itu bukan proyek yang kecil lah kita bilang, karena untuk meluncurkannya kan juga kita memakai user, yang dimana usernya kan manusia. Nah, nyawa manusia jadi taruhannya terhadap proyek peluncuran roket itu. Jadi ya perusahaan harus evaluasi supaya proyeknya mencapai kata sukses lah kita bilang, meskipun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke. Jadi tadi dari Derma kan harus totalitas kita jadi sebagai engineer. Kalau dari Sirian ini, kita kalau misalnya mengerjakan proyek ataupun perusahaan-perusahaan besar itu harus melakukan evaluasi secara berulang. Kalau Freddy, ada mau ditambahi sedikit atau gimana? Kalau aku sih, Oke. Jangan menjadi seorang engineer yang terburu-buru. Jangan menjadi seorang engineer yang terburu-buru. Engineer yang saling mau mendengar ke engineer lainnya juga gitu. Jadi contohnya ada masalah yang memprediksi kan gitu kan, apalagi kan seperti yang dibilang Sirian tadi, udah ada prediksinya bahwa ini akan terjadi kesalahan. Kenapa dikacangin gitu loh? Dikacangin, kan? Dikacangin sama penelitiannya juga, iya kan? Nah itulah, pokoknya seorang engineer itu harus mendengar apa yang dikatakan oleh engineer lain. Seorang engineer itu harus sensitif terhadap prediksi suatu masalah gitu. Harus sensitif gitu. Oke. Jadi itulah ya, kalau si Freddy tadi sensitif lah terhadap permasalahan. Karena kita ini seorang engineer. Saling mendengarkan lah intinya ya, antar engineer manapun. Iya. Oke. Iya. Ya, jadi gimana guys selanjutnya? Kita buat kesimpulannya atau gimana? Iya, kayaknya buat lah biar kayak ada apa yang gitu, konklusinya. Ayo, coba berani buat. Ayo, kesimpulannya. Moderator. Aku moderator. Ayolah, yang lain lah. Biar ada cakap-cakap juga. Ya, kalau Ladies first lah. dari aku aja lah, kalau dari mewakili kalian ya, kesimpulannya itu ya kalau melakukan semuanya harus serius lah, serius juga, nggak boleh terburu-buru, perlahan tapi pasti gitu, karena Totalitas. karena ya nggak bagus nanti hasilnya kalau misalkan nggak totalitas, buru-buru gitu-gitu, apalagi yang di project NASA ini tentang roket. Memang keren kan. Ini pasti kalau misalkan udah meluncur ini sampai satu dunia kayaknya bisa tahu tentang peluncuran roket itu. Makanya jadi karena pengen menunjukkan nama dari pembuat roket itu dan disponsori sama NASA. Makanya jadi terburu-buru lah orang itu tanpa mempedulikan keselamatan dari 7 orang itu. Gitu. Jadi kalau kita agar kedepannya ya gitulah, ini jadi pelajaran kita lah setidaknya. Kejadian ini jadi pelajaran untuk kita sama semua orang yang udah baca tentang artikel itu. Ya itu aja sih mungkin diskusi kita ya guys. Ya kalau ada kesalahan kata dari aku atau mungkin dari kalian juga mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.